Saya pernah juga mendengar kata-kata itu. Itu yang dinobatkan menjadi panglima tertinggi Banser. Pret. Sejak kapan ada panglima tertinggi Banser itu, sejak kapan? Tujuannya apa? Wong sementara Banser harus begitu mengikuti diklat, harus beli seragam, bayar, panglima tertingginya diem. Mana Rahman Rohimnya panglima tertingginya ini gitu loh. Jangan terlalu memframing diri, baik itu mengakui secara diri pribadi maupun melalui orang-orang yang berada di sekitarnya. Jangan seperti itulah. Banser itu tidak dibangun seperti itu. Banser itu tidak dibangun seperti itu oleh ulama-ulamanya. Ansor dibangun, didirikan oleh Mbah Bakri, didirikan oleh Yai Abdullah Ubaid. Tidak seperti itu visi misinya. Artinya begini, Banser ini, Ansor ini harus menjadi orang yang peduli, harus menjadi orang cerdas, orang intelektual, tidak boleh miskin. Lo tidak boleh miskin. Banser ini dibuat. Kenapa? Kiai Abdullah Ubaid itu dulu ketika nyambangi ansor-ansor itu pakaiannya ini nyetil-nyetil, jadi nggak ono Banser gembel, ansor gembel, itu nggak ada. Dan Kiai Abdullah Ubaid ini, mohon maaf, ini anti minta-minta. Kalau Banser punya panglima tertinggi di Banser, tolong seluruh diklat-diklat Banser itu gratiskan. Buktikan itu. Ini apalagi saya tidak akan masuk surga dulu sebelum Banser-Banser masuk surga. Mau udah yakin masuk surga? Jangan di framing Banser-Banser ini seolah-olah harus menjadi budaknya. Bukan kamu yang buat. Banser ini bukan kamu yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah simak tadi video dari Gus Ali Yusuf, ya. Dan kita tidak akan membahas Bansernya, kaum muslimin. Tidak akan membahas Habib Lutfinya. Tidak akan membahas Gus Ali Yusufnya. Ya, tapi yang kita bahas adalah apa yang mereka ucapkan. Tapi kalau nyangkut-nyangkut mereka ya nggak apa-apa. Ya, karena mereka yang bicara. Dan kami setuju kaum muslimin dengan perkataan yang ada di awal-awal dan akhir-akhir dari video Gus Ali Yusuf tersebut, kaum muslimin. Panglima tertinggi Banser, pret katanya ya. Sama sindiran untuk panglima tertinggi Banser yang katanya tidak akan mau masuk surga sebelum Banser masuk surga. Emangnya yakin masuk surga? Ini kalau orang yang sehat dan cerdas kaum muslimin, ini akan memahami bahwa ada pesan yang sangat dalam di dalam perkataan Gus Ali Yusuf tersebut, ya. Apalagi di dalam perkataan yang terakhir. Memangnya yakin masuk surga? Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Tidak akan mau masuk surga sebelum Banser masuk surga. Ya. Dan ada lagi tuh kiai yang gondrong, ya. Gus Gondrong bukan kiai. Gus Gondrong. Gus Gondrong yang gimbal, yang pernah mengatakan bahwasannya Nabi itu masa kecilnya rembes, ya. Katanya apa? Katanya nanti Banser itu masuk surga lebih dahulu dari para kiai. Untuk apa? Untuk cek lokasi katanya. La ilaha illallah. Dikira surga itu diatur sama dia, ya. Dan memang tidak sedikit kaum muslimin orang-orang yang berani mengatakan dengan enteng seakan-akan dia ini pasti masuk surga dan bisa menolong siapa saja yang dia mau. Bahkan berani mengklaim saya ini masuk surga lebih dulu dari kalian dan mengatakan kalian lebih dahulu masuk surga daripada kami. Padahal kalau dipikir-pikir kaum muslimin, ya, kalau ditimbang-timbang dengan sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, ya,
Meskipun mereka ini sudah jelas-jelas dijamin surga, mereka nggak ada yang hidupnya kemudian tenang-tenang, merasa aman karena sudah dijamin surga. Apalagi mentang-mentang sama orang lain. Kalau berani-berani macam-macam sama saya, kualat, masuk neraka. Dan kalau nurut sama saya, tak jamin surga. Nggak ada kaum muslimin ya. Dan orang-orang yang mengatakan seperti itu kaum muslimin, apa nggak mikir gitu loh ya. Sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya, artinya termasuk sahabat yang paling banyak berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Di ujung usianya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ini ngomong apa kaum muslimin? Ya, ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ini di ujung usianya, beliau menangis kaum muslimin. Menangis. Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, amma inni la abki ala dunyakum hadhi, walakinni abki ala bu'dis safari wa qillati zadi. Aku tidak menangisi dunia kalian ini, tapi yang aku tangisi adalah jauhnya perjalananku yang akan aku tempuh dan sedikitnya perbekalanku. Wa inni asbahtu fi su'udi mahbidin ala jannah wa nar. Sesungguhnya aku sedang mendaki sebuah jalan yang terjal, menanjak, yang ujungnya adalah surga dan neraka. La adri ayyuhuma yu'khadhu bi. Sedangkan aku tidak tahu di ujung mana aku akan berhenti. Apakah di surga, apa di neraka. Itu sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lah ini manusia yang penuh tanda tanya kok berani ngomong, saya tidak mau masuk surga sebelum Banser masuk surga. Ya, itu kan artinya bukan saja mengklaim dirinya sebagai ahli surga, pasti masuk surga, tapi mengklaim semua Banser juga masuk surga. Memang kalau secara penjelasan di dalam dalil, semua umat Islam ini dikatakan Rasulullah SAW yang punya iman sekecil apapun, dia nanti masuk surga. Tapi mampir dulu ke neraka, dicuci dulu. Dicuci dulu, na'udzubillah min dzalik. Semua muslim itu, kata Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Selama memiliki keimanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk surga. Dan itu secara dalilnya. Tapi kalau urusan mengklaim, itu beda lagi. Sahabat saja, ya, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, meskipun sudah dapat jaminan surga, yang sudah dapat jaminan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka saja yang sudah jelas-jelas Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, tidak berani mengklaim bahwa mereka ini ahli surga. Ya, itu tadi kisah akhir hayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau apa? Sedikitnya bekal untuk jauhnya perjalanan. Sedikitnya bekal yang aku punya untuk jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh. Dan tidak tahu di mana ujung dari perjalananku ini. Apakah aku akan sampai di neraka atau sampai di surga. Itu sekelas sahabat yang mulia. Yang jelas dijamin surga. Jelas mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan mereka ini mulia. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini orang yang, ya Allah, tanda tanyanya besar. Kok berani mengatakan, saya tidak mau masuk surga kalau Banser belum masuk surga. Aduh, ya Allah, ya. Jadi kami sangat sepakat dengan Gus Ali Yusuf dan mendukung sepenuhnya. Ya, orang-orang seperti itu memang perlu dikritik dan diluruskan. Karena kalau berharap yang mengkritik dan yang meluruskan adalah orang-orang mereka sendiri, orang-orang yang serumpun, sejamaah, sepertinya nggak mungkin. Sepertinya nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin mereka takut kualat. Apalagi sudah di framing bahasanya beliau itu adalah wali.
padahal wali murid. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.